Ya, Oke, Bang Mutar, izin Bang Mutar terkait kabar adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh klien Abang, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bang terkait kabar tersebut Bang? ya, makasih Pak Ferdi, teman-teman, sudah malam ini, bentar lagi sahur nih. Eh, Begini Pak Ferdi dan teman-teman semuanya, menurut hemat kami ya, isu ini kan sudah mengarah kepada isu hukum ya, karena ada dugaan menurut kami itu adalah fitnah dan pembunuhan karakter ya, dari Pak Ridwan sendiri. Nah tentunya Pak Ridwan Kamil menyerahkan kepada kami selaku tim hukum untuk memberi respon yang diperlukan terhadap isu-isu yang muncul di media sosial tersebut. Ada tiga hal, Mas Ferdi dan teman-teman, yang menjadi stressing point kami dari apa yang disampaikan di media sosial tersebut. Pertama, Mas Ferdi, terkait dengan pernyataan viral, ini kan udah viral nih ya Mas Ferdi ya. Ada perempuan nih berinisial LM lah ya, yang mengaku di dalam media sosial tersebut memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Tentu Mas Ferdi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada inisial LM tersebut, kami selaku kuasa hukum mempersilakan, sekali lagi Mas Ferdi, mempersilakan yang bersangkutan untuk membuktikan pengakuannya itu secara hukum. Nah itu dulu, artinya bahwa kami menegaskan di sini bahwa silakan perempuan yang berinisial M tersebut membuktikan pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ferdi dan teman-teman, eh, pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tentu ini di mata hukum ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, karakter assassination, yang tentunya ada konsekuensi yang logis, ada implikasi hukum, ada dampak hukum yang terjadi terkait dengan pengakuan yang tidak berdasar tersebut. Itu yang kedua, Mas Ferdi. Yang ketiga, permasalahan ini, eh, informasi yang kami peroleh dari klarifikasi dari Pak Ridwan, yang memang Pak Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi sebelumnya di media sosial dan di Instagram beliau. Beliau menyampaikan bahwa ini permasalahan sudah selesai 4 tahun yang lalu dan yang bersangkutan itu LM sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Kira-kira itu Mas Ferdi dan teman-teman yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, tiga respon yang kami sampaikan. Kira-kira gitu Mas Ferdi. Oke Bang, izin. Bapak RK sendiri sudah menuliskan di Instagramnya bahwa hanya terjadi satu kali pertemuan. Dan ketika itu si sosok LM ini sudah berbadan dua, Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak, kronologis yang Pak RK sampaikan ke Abang terkait pertemuan satu kali tersebut dan sudah berbadan dua, Bang. Eh, kita kan sudah melihat dan membaca di klarifikasi beliau Mas Ferdi ya. Tentunya kita mengacu ke sana saja Mas Ferdi. Nah beliau kan sudah menyampaikan bahwa pada saat pertemuan inisial LM itu sudah berbadan dua, kan begitu. Tentunya ini sudah disampaikan oleh beliau. Pak, klarifikasi yang disampaikan sudah disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Saya kira saya tidak perlu lagi menyampaikannya, Mas Ferdi, karena yang bersangkutan telah menyampaikannya di media sosial secara terbuka. Demikian, Mas Ferdi. Oke, Bang. Ada indikasi akan ada tes DNA dari si pihak perempuan, Bang. Nah, Bagaimana gini, merespon itu, Bang? gini, Mas Ferdi, sekali lagi, ini kan kami tim kuasa hukum ini merespon karena Pak Ridwan Kamil itu sangat geram sebetulnya. Beliau itu
bertanya-tanya, ini kan problem sudah masalah sudah selesai 4 tahun yang lalu dan beliau sudah si LM sudah menyatakan permintaan maaf. Nah, dimunculkan lagi ini motivasinya apa? Nah, tentunya kami meminta kepada inisial LM tersebut, silakan buktikan secara hukum. Nah, tinggal Mas Ferdi terjemahkan saja apa itu membuktikan secara hukum gitu loh. Karena bagaimanapun siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Itu kan ada juga adigum hukum kan begitu. Artinya kalau misalnya siapa mendalilkan sesuatu di dalam persidangan atau di dalam gugatan, ya silakan membuktikannya gitu. Nah, kami menunggu respon itu. Nah, apakah yang bersangkutan memang sekali lagi punya bukti hukum atau tidak? Nah, ini yang kan kami secara terbuka Mas Ferdi sudah menyampaikan tadi, silakan menyampaikan kepada kami data-data fakta secara hukum ya, artinya bukan fakta yang direkayasa dan lain-lain. Saya kira gitu Mas Ferdi jawabannya. Oke, kawan-kawan yang lain ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya, hidupkan mikrofonnya. Abang izin saya April dari Nusantara TV. Ya. Untuk, dari pihak Pak RK sendiri kan, bersama kuasa hukum masih sejauh ini masih tetap menunggu bukti dan mungkin, apa ya, klarifikasi dari sejujurnya dari pihak LM sendiri. Nah, sembari menunggu itu dari Pak RK akan menempuh jalur hukum melaporkannya atau memang menunggu saja, Bang? Makasih Mbak Mbak siapa tadi lupa? April, Dari Bang. Mbak April. Begini Mbak, sekali lagi bahwa ini kan kita merespon ya, merespon apa yang disampaikan di media massa tersebut. Tentunya ada langkah-langkah hukum berikutnya. Namun tentu kami, saya selaku kuasa hukum, nah sekali lagi Mbak, saya sampaikan, siapa yang mendalilkan sesuatu, silakan membuktikannya. Kalau tidak ada bukti, ya mohon maaf, jangan berkoar-koar kan begitu. Ya ini kan menyangkut nama baik seseorang, nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentunya harus dijaga. Kalau memang tidak benar, ya kenapa harus menyampaikan bahwa itu anaknya anak hubungan dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, silakan sampaikan bukti fakta hukumnya seperti apa. Kira-kira gitu, Mbak April. Bang, terkait video yang disebar sama LM di sosial media itu gimana ya Bang ya adanya video call itu Bang? Wah, saya nggak ini ya, saya nggak lihat itu ya. Saya merespon yang ini aja, yang 3 hal aja, Mbak Mbak April. Bang Botar izin, ini kan tadi sebut udah 4 tahun yang lalu hal ini sudah selesai Bang ya. Iya. Mungkin sedikit flashback Bang, 4 tahun lalu hal ini sudah selesai itu seperti apa Bang? Dalam konteks Ah, apakah gi- gini, Mas, ini Mas apa namanya? Ferdi Bang? Mas Ferdi, sorry, Mas Ferdi. Sekali lagi, Mas Ferdi, saya membaca dan melihat Instagram dari Pak Ridwan Kamil, Mas Ferdi. Di dalam itu statementnya sudah jelas bahwa klarifikasi beliau itu sudah menyampaikan bahwa penyelesaian sudah selesai dan beliau minta maaf. Artinya LM sudah minta maaf. Nah, tentunya ini sudah disampaikan dalam klarifikasi. Saya kira ini nggak perlu kita sampaikan lagi karena memang sudah disampaikan gitu loh di dalam klarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil dan itu sudah jelas penyelesaiannya dan sudah minta maaf gitu. Gitu Mas Ferdi. Ya, tapi banyak publik yang tidak tahu kan Pak, dalam konteks gini Bang, 4 tahun lalu tuh ada apa sih gitu kan? Permintaan maaf itu kenapa sih gitu Bang? Kan mungkin banyak yang belum tahu Bang. Nah, ini kan terkait yang disampaikan tadi kan gitu. Permintaan maafnya yang disampaikan tadi. Nah, ini kan saya bilang tadi Mas Ferdi, ini kan daur ulang nih Mas Ferdi. Daur ulang yang sudah 4 tahun lagi, 4 tahun yang lalu dia mengaku bahwa punya hubungan anak itu adalah anak hubungan dia dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, ini kan dimunculkan lagi. Nah, seperti itulah kasusnya yang 4 tahun yang lalu itu dimunculkan lagi dan seperti apa
kasusnya ya seperti ini juga gitu loh. Artinya memunculkan kembali sesuatu yang sudah beliau menyatakan maaf kepada Pak Ridwan Kamil. Pertanyaannya hanya gampang Pak Mas Ferdi. Motifnya apa? Kan begitu. Nah ini yang Hmm. kami sedang investigasi. Kenapa masalah yang sudah selesai dan LM sendiri sudah menyatakan maaf, tetapi 4 tahun kemudian menyatakan hal yang sama dengan kasus yang lama gitu loh. Artinya yang sudah menyatakan maaf dimunculkan lagi 4 tahun kemudian, tentunya tahun 2025 ini. Nah motifnya apa? Nah ini kan tentunya kita sangat menyesalkan kalau ada motif-motif lain gitu loh, yang tentunya ini ya kita harus cegah jangan sampai ini membunuh karakternya Pak Ridwan Kamil, Pak Ferdi. Gitu Pak Mas Ferdi jawabannya. Tapi ini agak menarik, Bang. Apakah ada indikasi di tengah maraknya kasus Bang BJB, Bang? Makanya dimunculkan kasus ini. Ada pergeseran opini nantinya. Adakah indikasi Oh, seperti itu, Bang? kita nggak tahu ya. Tentunya ya teman-teman media kan punya persepsi masing-masing ya. Tentu kita menghargai persepsi itu. Tetapi dari persepsi kita hukum, dari saya selaku kuasa hukumnya, tidak melihat ke arah sana. Tentunya justru yang kami lihat itu ada motif apa ketika kasus yang sudah selesai 4 tahun yang lalu dan orang tersebut sudah menyatakan permohonan maaf, didaur ulang kembali dengan hal yang sama. Nah, itu kan pertanyaan besar sebetulnya. Nah, lalu mengapa? Motif apa? Ini yang kita lagi telusurin, Mas Ferdi. Gitu, Mas Ferdi. Oke. Kawan-kawan yang lain gimana sebelum waktunya habis? Abang, ini Silakan yang April lain. Bang, aku izin dari nih, izin. Nusantara TV, April. Mm-mm. Terkait yang tadi disinggung, itu kan kasus daur ulang di 4 tahun lalu. Bisa Ya, dipastikan berarti pada saat Pak RK masih menjabat sebagai gubernur ya, Bang? ya tinggal dihitung aja ke belakang tuh. Nah, dari pihak LM sendiri, mengeluarkan statement Bang, entah itu di Instagram Stories atau apa, saya kurang memastikannya. Terus beliau mengatakan bahwa mengapa ini diangkat lagi mungkin karena 4 tahun lalu itu beliau menandatangani surat yang perlakuannya cukup intimidasi pada saat itu Bang, dengan pengancaman, diduga adanya pengancaman atas keselamatan beliau dan janinnya dan membuat orang tua beliau menjadi menangis. Itu gimana Bang tanggapannya dari pihak Abang? Saya kira tidak ada ya, itu kita bantah keras ya. Saya kira tidak ada dalam bentuk intimidasi apapun, karena memang bahwa tidak ada hubungan yang seperti tadi gitu loh. Bahwa beliau menyampaikan ada hubungan dan mengaku bahwa ada anak dari hubungan dia itu kan sudah dibantah Pak Ridwan Kamil, sama sekali tidak ada gitu loh. Jadi sekali lagi kami luruskan tidak ada bentuk intimidasi dalam bentuk apapun kepada LM. Karena memang faktanya bahwa Pak Ridwan Kamil sudah membantah bahwa tidak ada anak yang sepertinya pengakuan daripada si LM tersebut, Mbak April. Gitu Mbak April jawabannya. Oke, yang lain selain April? Oke Bang, saya nanya Bang, izin. Saya izin Bang dari Izin Bang. Dari mana? Hasim dulu, Hasim dulu. Hasim dulu baru Carlo, silakan. Oke Bang, Pak izin Hasim dari mana, Pak tanya. Hasim? Hashim dari disway.id, Bang. Oke. Bang, ini dalam keterangannya di Instagram, Pak RK ini menerangkan bahwa LM ini pernah sekali bertemu dengan RK, tapi hanya untuk meminta bantuan perkuliahan, Bang. Minta biaya perkuliahan. Bisa dijelasin, Bang, mungkin hubungannya apa ketika LM ini meminta bantuan biaya kuliah ke RK? Mungkin bisa dijelasin ini hubungannya apa, Bang? Mungkin pernah menjalin apa gitu sampai akhirnya LM ini meminta biaya kuliah gitu. Terima kasih. Terus yang kedua, pertanyaan kedua untuk hubungan setelah adanya muncul viral ini antara Ibu Atalia dengan dengan Bapak RK ini, mungkin setelah ada viral ini seperti apa mungkin hubungan mereka keduanya? Apakah terganggu atau mungkin biasa-biasa saja dengan adanya viral seperti ini, Bang? Terima kasih.
Ya, makasih Mas Hasim, Pak Hasim. Tentu saya rangkum saja ya kedua pertanyaan tersebut. Saya kira begini, eee, hubungan Pak RK dengan Ibu Atalia sampai saat ini baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, kenapa? Ini kan sebetulnya ujian ya, dalam rumah tangga itu tidak ada masalah yang tidak ada masalah dalam rumah tangga. Saya, Mas Ferdi, Hasim, dan April pasti punya masalah masing-masing di rumah tangganya. Tinggal kualitas dari masalahnya seperti apa, kan begitu. Nah, tentunya ada masalah seperti ini, ya Pak Ridwan Kamil dengan Ibu menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan kepala dingin. Karena bagaimanapun ini kan masalah memang muncul seperti ini adalah merupakan suatu saya katakan suatu cobaan kan begitu. Dan Pak Ridwan Kamil di dalam Instagramnya itu memohon doa kepada teman-teman, kepada masyarakat luas agar bisa bisa menyelesaikan ini dengan baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Nah, terkait mengenai pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan LM, Mas Hasim, sekali lagi izin Mas Hasim, tolong bisa dibaca klarifikasinya Pak Ridwan Kamil yang secara jelas disampaikan di sana, sehingga saya izin tidak mengulang-ulang lagi nih Mas Hasim. Karena memang kondisi pada saat pertemuan itu orang tersebut LM sudah dalam kondisi hamil kan begitu. Artinya bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dengan mengajukan permohonan waktu itu bantuan uang kuliah. Nah, tentunya selaku gubernur yang punya empati kepada setiap orang, ya tentunya ya saya kira itu beliau punya apa namanya punya empati kan begitu. Nah, seperti itu Mas Hasim. Nah, tentunya apa yang disampaikan beliau dalam klarifikasinya di Instagram itu sudah menjawab apa yang Mas Hasim tadi tanya kepada saya. Kira-kira gitu Mas Hasim jawabannya. Jadi Oke, Carlo. hubungannya, Pak, maaf bisa ditegaskan lagi berarti hubungan antara RK dengan LM ini saat meminta uang kuliah itu hanya sebatas empati antara gubernur dan masyarakatnya aja gitu, Pak? Apa gimana? Ya, tentunya kan begini, itu kan sudah disampaikan di dalam klarifikasinya Mas Hasim. Nah, sedang sedang dalam kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah kan gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Hasim di klarifikasinya Mas Hasim, biar jelas itu Mas Hasim. Berarti bisa Oke, dipastikan Bang bahwa bantuan tersebut adalah beasiswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri pribadi? Nah, itu kita nggak tahu ya, kita nggak itu, kita apa namanya nggak dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah dan itu sudah disampaikan Pak RK. oke, Carlo, Oke, silakan Carlo. Tadi Bang, mau nanya. mungkin untuk menambahkan sedikit lagi Bang, saya Kak Carlo dari MDTV Bang. Mm. Terkait untuk pemberian bantuan yang dari RK kepada LM ini sendiri Bang, apakah eh, itu dalam tahap berapa kali sih Bang kalau boleh tahu Bang, dari kan itu kalau kalau nggak salah itu ada bentuk laptop juga Bang ya dan bentuk uang Saya kira dan gini, Mas, mungkin itu total bisa dari totalnya itu dibaca, semuanya Mas, berapa? dibaca di klarifikasinya Pak ini, Pak RK, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sama teman-teman, terkait dengan itu sudah jelas disampaikan di klarifikasi beliau gitu loh. Saya juga membaca di klarifikasi beliau dan secara gamblang beliau menyampaikan itu dan tidak ada yang ditutupin satupun apa yang beliau alamin gitu loh. Artinya sudah secara terbuka. Kami selaku kuasa hukum hanya menyampaikan respon terkait dengan apa yang ada viral tersebut. Tentunya sekali lagi ya kami menunggu bukti-bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut anaknya Pak Ridwan Kamil. Kan simpel sebetulnya, Mas. Bang dan jika mungkin ke depannya ini kan
juga cukup mengganggu keluarga dan Pak RK-nya sendiri juga Bang ya, di mana di tengah kacau balaunya apa dari Bank BJB sendiri, apakah ini akan ada langkah hukum sendiri Bang untuk si LM ini Bang ke depannya Bang? Gimana? Akankah ada langkah hukum sendiri ntar ke depannya untuk LM? Eh, saya ingin meluruskan sedikit bahwa eh, tadi hubungan Pak Ridwan Kamil dengan Ibu baik-baik saja ya, tidak ada masalah. Nah, semua persoalan akan dihadapi dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan LM sendiri, tentunya ke depan akan kita pikirkan langkah-langkah hukum, itu sudah pasti. Artinya sudah pasti dalam artian, karena kan Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan kepada kami, tolong kuasa hukum merespon. Nah, kalau Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan kepada kuasa hukum untuk merespon, tentunya dan di situ sudah jelas bahwa Pak Ridwan Kamil di dalam Instagramnya, di dalam klarifikasinya itu meminta pada kuasa hukum untuk merespon. Nah, respon ini kan macam-macam. Kami akan merespon secara hukum juga, ya itu akan mengarah ke sana, Mas. Guys, Oke Bang. izin. Ini Bang, sisa 8 menit lagi guys. Silakan. Satu pertanyaan Abang, terakhir. abang, oke. abang izin terakhir, Abang April dari Nusantara TV. Abang izin. Ya, Eh, ya. Berikut bukti chat yang diposting oleh LM sendiri diduga chat dari Pak RK. Apakah Pak RK sendiri sebelumnya terindikasi kecurigaan kepada LM sehingga ada kata-kata keluar yang bahwa beliau mengusut melalui polisi bahwa saudari LM ini sudah tidak tidak berstatus mahasiswi lagi dan bla 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 seperti itu, kayak melakukan suatu penelusuran tersendiri pribadi. Itu gimana Bang tanggapannya? Saya gini, saya menanggapin sekali lagi Mbak, mohon maaf ya. Kan ini kan sudah diklarifikasi Pak ini ya, Pak apa namanya, Pak Ridwan Kamil secara gamblang di situ. Jadi, kita ngikutin itu saja, Mbak juga bisa ngikutin itu. Nah, terkait apa yang disampaikan beliau secara gamblang itu nggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Jadi apa yang beliau sampaikan, di media massa, ya seperti itulah apa adanya. Jadi tidak ada yang, penjelasan yang di luar daripada itu, Mbak. Oke Bang, Begitu, Mbak izin April. lagi tanya Bang untuk satu pertanyaan lagi Bang, izin pertanyaan terakhir mungkin. Sisa Bang, sisa 6 menit ya. ya, Bang, ini Hashim dari Disway.id. Bang, tadi sempat saya menotis kalau emang mempersilahkan bahwa LM ini membuktikan apa dalil yang mereka keluarkan itu. Tapi apakah dari pihak Ridwan Kamil sendiri bersedia Bang apabila LM ini mengajak RK untuk tes DNA kebenaran anak tersebut? Apakah dari RK sendiri bersedia untuk tes DNA? Itu yang pertama. Kedua, apabila hasil dari tes DNA itu benar itu anaknya RK, lalu mungkin sikapnya dari RK ke depannya seperti apa Bang? Mungkin itu aja sih Bang. Terima kasih. Ini, Pak Hasim, pertama, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan. Itu ada gium hukumnya ada. Siapa yang mendalilkan sesuatu, siapa yang mengaku bahwa itu anak dia dengan Pak Ridwan Kamil, dia harus bisa buktikan secara hukum. Nah, saya kondisi di sini Pak Hasim sebagai kuasa hukum tidak bisa berandai-andai. Karena bagaimanapun kita harus sesuai dengan fakta hukum. Kalau berandai-andai nanti jadi panjang kan begitu. Jadi saya selaku kuasa hukum sekali lagi menyampaikan Pak Hasim, ya jika ini didalilkan seperti ini, kembali lagi ada giumnya ada, siapa yang mendalilkan sesuatu, siapa yang menyampaikan sesuatu, ya dia harus membuktikannya begitu. Bukan kami yang membuktikannya gitu loh. Karena kan Pak Ridwan Kamil sudah membantah bahwa tidak ada itu gitu loh. Jadi silakan mereka yang menyampaikan gitu loh kepada kami, welcome. Saya selaku kuasa hukum tentunya merespon itu dan meminta penjelasan itu gitu loh. Nah, ini kan tadi kita sudah sampaikan, silakan kalau pengakuan itu bisa dibuktikan secara hukum ya monggo silakan diberikan kepada kita gitu loh.
Nah, makanya kan dari awal saya sudah sampaikan, pengakuan yang tidak berdasar ada implikasi hukumnya loh, kan begitu. Nah, itu juga menjadi catatan kita gitu loh. Karena Pak Ridwan Kamil, klien kami sudah membantah dengan tegas bahwa tidak ada apa yang disampaikan oleh inisial LM tersebut. Gitu Mas Hasim.